Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, hari Jumat tanggal 22 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang hidup di dunia pasti akan menghadapi yang namanya ujian. Napa? Ujian. Nyong wis ora sekolah, Ustaz. Nyong wis ora sekolah. Walaupun kita sudah tamat sekolah, masih ada ujian? Masih? Masih. Ujian hidup. Napa? Ujian hidup. Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan ujian yang enak-enak atau yang ndak enak. Yang mana? Dua-duanya. Jenengan pengennya kalau dapat ujian itu ujian yang enak apa yang ndak enak? Yang enak. Apa mesti lulus? Ujian yang enak itu contohnya apa? Sehat. Apa lagi? Rizki lancar. Itu contoh ujian yang enak. Kalau yang tidak enak, sakit. Apa lagi? Rizki seret. Allah Azza wa Jalla akan menguji kita dengan ujian yang enak-enak dan yang tidak enak-enak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian, wahai umat manusia, dengan yang buruk dan yang baik, sebagai bentuk ujian untuk kita semuanya. Dan ujian ini akan menimpa siapapun. Enggak peduli apakah dia beriman atau tidak beriman. Enggak peduli apakah dia sholat atau tidak sholat. Enggak peduli apakah dia orang Islam atau orang kafir. Pokoknya semua manusia akan menghadapi ujian.
Loh terus apa bedanya? Kalau orang yang beriman diuji, orang kafir juga diuji. Orang yang sholat diuji, yang tidak sholat juga diuji. Terus bedanya apa? Bedanya adalah sikap yang akan diambil oleh dua jenis manusia itu. Bedanya apa? Sikap. Bagaimana orang yang beriman menyikapi ujian dan bagaimana orang yang tidak beriman menyikapi ujian. Berarti bedanya apa? Sikap. Orang yang beriman ketika dia mendapatkan ujian yang berat sekalipun, ketika dia mendapatkan ujian yang tidak enak, ketika dia mendapatkan musibah, ketika diuji sakit berat, maka dia akan segera menyadari bahwa antara nikmat Allah dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, banyak mana? Kok sepi? Antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, banyak mana? Nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, pripun? Tidak akan kalian mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Kalau musibah masih bisa dihitung nggak? Masih. Musibah yang menimpa kita itu masih bisa dihitung dengan jari-jari tangan kita. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak banget. Makanya orang yang beriman, seberat apapun ujian yang Allah timpakan kepada dia, dia nggak akan berkeluh kesah. Orang tidak. Kenapa? Karena dan itu nggak menyelesaikan masalah. Gini betul. Ketika jenengan sakit, terus bolak-balik cek, apa jadi mari? Enggak. Ketika nuwun sewu jenengan jatuh dari sepeda. Kemudian tiba maning. Apa akan mengubah kondisi? Tidak. Makanya orang yang beriman itu tidak akan banyak berkeluh kesah. Tapi justru dia selalu positive thinking. Napa positive thinking? Husnudzon. Berprasangka baik. Berpikiran positif. Apalagi kalau berhubungan dengan Allah. Tidak boleh Bapak Ibu yang kami hormati kita suudzon. Kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh. Suudzon siapa? Berprasangka buruk. Allah ada buruknya enggak? Allah ada buruknya atau tidak? Kenapa? Karena Allah maha baik. Innallaha thayyibun. Napa thayyibun? Maha baik. Salah satu nama Allah yang mulia, salah satu Asmaul Husna, At-Thayyib. Napa? At-Thayyib. Apa artinya At-Thayyib? Yang maha baik. Allah itu nggak ada buruknya. Maka nggak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, ya tapi kan ketika kita ditimpa musibah itu kan nikmatnya jadi berkurang Ustaz. Kalau kemarin-kemarin ketika duit banyak, bisa makan macam-macam, bisa milih makanan macam-macam, bisa gonta-ganti nopo? Baju gonta-ganti, HP gonta-ganti, apa lagi? Hah? Mobil gonta-ganti? Hah? Pasangan, oh boleh.
Gonta-ganti apa lagi? Ya. Kalau ibu-ibu biasanya gonta-ganti apa, Bu? Nah. Ya tapi kan begitu rezeki berkurang jadi nggak bisa macam-macam kayak dulu lagi, Ustaz. Ketahuilah jamaah yang kami hormati. Dunia yang kita tinggali hari ini. Kenikmatan yang ada di dalamnya itu intinya cuma 3 tok. Kenikmatan duniawi intinya cuma berapa? 3. Kalau kita sudah dapat 3-tiganya, itu berarti kita sudah dapat seluruh kenikmatan dunia. Ada berapa intinya? Ada 3. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan kata Syekh Al-Albani juga sama, hadis ini hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang hari ini bisa tinggal di rumah dalam keadaan aman. Napa? Aman. Aman tinggal di rumah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat. Sehat mboten? Sehat mboten? Buktinya gutul ngene. Berarti apa? Sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dan dia bisa makan hari itu. Sampun sarapan? Wis ngopi? Ya, urung sarapan tapi wis ngopi. Ya. Punya makan hari itu. Berapa ini? 3. Apa 1? Aman tinggal di rumah. 2, badannya sehat. 3, bisa makan hari ini. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka orang itu seakan-akan sudah punya dunia seisinya. Jadi dunia itu intinya cuma 3. Apa yang pertama? Aman di rumah. 2, sehat. 3, bisa makan. Pertanyaan saya, hari ini jenengan 3-tiganya punya apa enggak? Ya wis, sugih kabeh. Kaya semuanya. Intinya dunia itu cuma 3 ini. Jenengan pikir orang yang punya mall di mana-mana itu mesti dia itu bahagia? Belum tentu. Ada di antara mereka yang punya harta bertriliun-triliun, tapi nggak bisa makan. Apa-apa? Uraulih. Apa-apa ndak boleh. Arep mangan kiye aja, mbok. Gula darahnya naik. Arep mangan kiye aja, mbok. Kolesterolnya naik. Arep mangan kiye aja, mbok. Asam uratnya munggah. Kaya dia. Akan tetapi dia tidak bisa makan. Alhamdulillah yang hadir di sini dari wajah-wajahnya ini. Aman tinggal di mana? Rumah. 2, sehat. 3, bisa makan hari ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aman tinggal di mana? Di rumah. Salah satu kenikmatan yang luar biasa yang sering kita lupakan adalah
kita bisa tinggal bersama keluarga di rumah. Dalam keadaan apa? Aman. Jenengan pulang ke rumah, bisa ketemu istri, bisa ketemu anak, bisa ketemu orang tua. Bisa ngumpul di rumah lengkap. Itu nikmat yang luar biasa. Kemudian kita tinggal di rumah, nggak ada perasaan takut, ujuk-ujuk anak bom. Ada jenengan merasa takut seperti itu? Nggak ada. Coba sekarang sesekali atau sering-sering, coba kita bayangkan. Saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Palestina. Apakah mereka mendapatkan karunia yang satu ini, nomor satu ini? Aman tinggal di rumah. Lawang rumah mereka sudah hancur. Mau nggak mau mereka harus keluar dari rumahnya. Karena tidak ada tempat tinggal. Dibomi sama manusia-manusia jahat yang tidak berperi kemanusiaan. Manusia-manusia biadab yang tidak punya perasaan. Cuma rumahnya yang runtuh. Sekaligus di dalam rumah itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, ada suaminya, mungkin ada istrinya. Terusir dari rumahnya dalam keadaan kehilangan manusia-manusia yang sangat dicintainya. Mengungsi. Tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sudah tinggal di tenda pengungsian, masih dibantai oleh manusia-manusia jahat tersebut. Coba sekarang kita. Rumah masih ada. Keluarga masih ada. Kok sering ngeluh? Mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya tapi kan kurang iki, kurang iku, kurang ini, kurang ini. Subhanallah. Sekurang-kurangnya apa yang kita inginkan itu. Kita masih punya rumah. Kita masih merasa aman. Kita masih tinggal bersama keluarga kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang akan kita dustakan lagi? Sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak kita sadari. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang kemudian didustakan. Mengeluh ini, mengeluh itu, berkeluh kesah setiap hari. Mbok yau kita ngeliat saudara-saudara kita yang di mana-mana yang ditindas, yang diusir, yang dibunuhi. Kita mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Stop. Jangan banyak ngeluh. Tidak ada gunanya. Tidak menyelesaikan masalah. Hanya menjadi salah satu ciri kufur nikmat. Dah, ini yang pertama. Apa? Aman tinggal di rumah. Yang kedua. Nopo? Sehat jasmaninya. Rata-rata yang hadir di sini, alhamdulillah, nopo? Sehat. Saya sudah katakan tadi, buktinya sehat apa? Sampai di sini. Sampai di sini. Apa ada di antara jenengan yang sampai di sini harus apa jenengannya? Ditandu? Ada nggak? Tidak ada. Rata-rata jalan sendiri. Berarti kita ini sehat. Iya Ustaz, tapi kan kolesterolku dhuwur. Tapi kan gulaku dhuwur. Tapi kan asam uratku dhuwur. Coba saya tanya sama jenengan. Ketika kita lagi diuji sakit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba berpikir dua hal. Kenapa? Dua hal. Satu. Bandingkan antara anggota tubuh yang sehat dengan yang sakit, lebih banyak yang mana?
Satu nggih. Dua. Antara umur sehat dengan umur sakit lebih panjang mana? Ya wis. Pertama, bandingkan antara apa? Anggota badan yang sehat dengan anggota badan yang sakit. Contoh, lara untu. Napa? Pernah? Enak apa ora? Enggak. Diajak ngomong, enggak enak sama sekali. Buat makan susah, buat ngomong enggak enak. Coba saya tanya sama jenengan. Gigi yang sakit itu berapa? Sing bolong pira? Satu. Gigi kita ada berapa? Ya aku ora takon sing ngompong. Yang masih lengkap berapa? Berapa? 36? 32. Ya wis 30 lah ya. 30-an. Yang sakit berapa? Satu. Yang sehat berarti 31 kalau giginya 32. 35 kalau giginya 36. Coba, yang sakit dan bolong satu. Yang sehat 35. Kok enggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya tanya sama jenengan. Mungkin atau tidak? Mampu atau tidak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membuat yang bolong 35, yang sehat 1. Bisa enggak Allah? Mau? Mulanya disyukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tapi kan lagi wudunun Ustaz. Lagi bisulen. Dan bisulne nang nuwun sewu. Ya. Maaf, bisulnya di pantat Ustaz. Sehingga nggak bisa duduk, bisanya berdiri. Thayyib. Oke. Bisulnya berapa? 1. Kulit kita seluas ini cuma dikasih bisul berapa? 1. Sisa kulit tubuh kita aman? Aman, nggak ada bisulnya. Coba bayangkan kalau seluruh kulit isinya bisul. Berarti intinya apa? Lebih banyak anggota tubuh yang sehat dibandingkan yang sakit. Kenapa ngeluh-ngeluh terus? Berarti nggak boleh berobat. Boleh. Bahkan dianjurkan dalam agama kita. Tapi seandainya kita sudah berobat, kok ternyata oleh Allah Azza wa Jalla belum dikaruniai kesembuhan, sing sabar. Gak usah banyak mengeluh. 1, bandingkan antara anggota tubuh nopo yang sehat dengan yang sakit. Yang kedua apa tadi? Bandingkan antara umur sehatnya dengan umur sakit. Coba yang hadir di sini itu yang mulai disuruh ngurangi gula, ngurangi jeroan, ngurangi melinjo ya. Emping ya. Ada? Ada? Apa rata-rata? Saya tanya sama jenengan. Jenengan itu disuruh ngurangi gula. Ngurangi mendoan. Ngurangi emping. Ya. Di umur berapa? 50 rata-rata. 50 ke atas. Itu baru mulai disuruh ngurangi. Pertanyaannya, berarti umur 1 sampai 50 boleh? Boleh.
Umur 1 sampai 50 tahun setiap pagi sore ngopi gulane 2 sendok. Ngeteh gulane 2 sendok. 50 tahun berarti sudah berapa kintal? Boleh mengonsumsi gula itu sudah berapa banyak coba? 50 tahun sehat. Menjelang meninggal dikasih apa? Sakit. Paling sakitnya berapa tahun? Biar pada karepe kapan iki? Rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad pinten? Ma baina sittina ila sab'in. 60 sampai berapa? 70 tahun. Seandainya 50 ke atas sudah harus ngurangi ini, ngurangi itu, dan seterusnya. Sehatnya 50 tahun, andekan meninggalnya umur 60 tahun, berarti suruh nguranginya cuma berapa tahun? 10 tahun. Wis marem 50 tahun. Kenapa kita tidak melatih diri berpola pikir seperti itu? Membandingkan antara nikmat Allah dengan ujian Allah. Membandingkan antara karunia yang enak-enak dengan ujian yang tidak enak-enak. Kenapa kita tidak melatih diri untuk berpikir seperti itu? Kalau kita melatih diri untuk berpikir seperti itu, hati akan terasa tenang. Siap? Siap? Siap apa? Siap melatih diri. Ya. Dah, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Apa yang ketiga? Bisa makan hari itu. Subhanallah. Indahu kutu yaumihi. Punya makan untuk hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan indahu kutu sanatihi. Dia punya tabungan, punya makanan yang bisa dikonsumsi 1 tahun ke depan. Enggak. Nabi cuma mengatakan apa? Bisa makan hari itu. Coba angkat tangan. Yang besok sudah enggak punya beras. Angkat tangan. Isin. Apa pancen ora anak? Rata-rata dari kita, termasuk saya. Buat besok sudah ada apa? Beras. Bahkan ada di antara kita neng gudang. Esiana gabah, enggak. Pirang bulan. Nah. Ya Allah. Kita ini masih punya bahan makanan, bahan pokok makanan. Itu sampai beberapa pekan atau beberapa bulan ke depan. Kok ngeluh? Kenapa ngeluh? Kita bisa makan hari ini saja harus disyukuri. Makanya kalau jenengan perhatikan, salah satu hewan yang hidupnya nyaman, tenang, apa? Burung. Kenapa? Burung. Coba pagi-pagi sudah apa? Cuit, 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 cuit. Ya. Cuit-cuit siapa Ustaz? Ya wallahu alam. Mungkin lagi bertasbih, ya. Mungkin lagi berzikir, kita tidak tahu. Pagi-pagi sudah cuit, 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 cuit. Anaknya pada apa? Menyodorkan apanya? Apa gitu nih? Paruhnya, nunggu bapak atau ibunya, induknya itu datang membawa makanan. Nanti begitu sore hari, amleng, nggak ada suara. Besoknya cuit-cuit-cuit lagi.
hidupnya sangat tenang sekali. Makanya Rasulullah SAW kasih perumpamaan buat manusia burung. Kenapa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut thair. Seandainya kalian wahai para manusia bertawakal sebenar-benarnya, niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Berarti kita nyontoh apa? Manuk. Bagaimana burung wahai Rasul? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu ketika pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Apa jenisnya? Apa? Tembolok. Ya. Kalau ayam apa? Telih. Iya ya. Temboloknya itu kalau jenengan pegang apa? Rata. Tagdu khimason. Wataruhu bitonan. Sore hari pulang. Pripun? Ginuk-ginuk. Full. Ayam juga mirip. Terutama ayam yang diumbar. Ya. Keluar dari kandangnya dalam keadaan kosong. Pulang-pulang sudah apa? Penuh. Pernah jenengan ngelihat burung keluar dari sarang gawa kresek? Apa gawa karung? Pernah? Nabung nggo kapan? Seminggu, sebulan? Pernah nggak? Pokoknya bisa makan hari itu cukup. Besok nyari lagi. Kenyang pulang. Besok nyari lagi. Andaikan kita hidupnya seperti burung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz, tapi kan kadang-kadang rezeki kita berkurang. Ya, biasanya dagangannya laris. Siki ora. Biasanya yang beli banyak, sekarang yang beli sedikit. Ya wajar. Ketika rezeki kita lagi berkurang, maka siasatilah dengan mencari keberkahan. Kenapa? Keberkahan. Kenapa Ustadz kok kita cari keberkahan? Karena kalau rizki kita walaupun sedikit diberkahi sama Allah, maka akan cukup bahkan lebih. Kenapa? Cukup bahkan lebih. Caranya pripun Ustaz? Caranya satu, syukuri. Kenapa? Syukur. Dua, latihan sederhana. Apa yang pertama? Syukuri. Yang kedua, latihan sederhana. Syukuri pripun Ustaz? Begitu dapat makanan, cepet-cepet apa? Alhamdulillah. Latih lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makanan yang tersedia di meja makan itu nggak sesuai dengan selera kita. Cepat-cepat ucapkan apa? Alhamdulillah. Bukan buka apa jenis? Apa namanya? Tudung saji. Lah. Jangan bening maning. Bening banget maning. Betul-betul apa? Bening. Saking orang anak isine.
Sudah dinikmati. Alhamdulillah. Ya Allah. Saudara-saudara kita di Palestina itu. Banyak di antara mereka itu. Saking nggak adanya makanan yang bisa dimakan. Itu sampai mereka itu makan kaktus. Kaktus. Ngertos kaktus? Kaktus. Pohon sing apa jenis? Yang banyak durinya itu. Kaktus. Dipotong, diceti. Kalau kita kan nyeti apa? Pelem. Ya. Enggak, mereka apel. Mereka kaktus. Dipotong-potong, diseseti. Kemudian dikasih kepada anaknya. Buat dia sendiri. Kita Masya Allah. Jangan bening. Sega. Kerupuk. Sambel. Apa maning? Tempe goreng. Masih katakan. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur. Kenapa? Bersyukur. Latih. Alhamdulillah. Ibu-ibu juga sama. Kalau tadi kan bapak-bapak sing biasanya buka tudung saji kan bapak-bapak. Ibu-ibu juga sama. Awal bulan dikasih sama bapak. Bu, ini gue sebulan ya. Pripun, Bu? Jangan gue semenek. Begitu, Bu? Begitu, Bu? Ndak salah. Cepat-cepat ucapkan alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Matur nuwun, Pak. Disyukuri. Jadi kalau disyukuri itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, aku pasti tambah nikmat itu. Yang kedua, latihan sederhana. Rasulullah SAW itu hidupnya mewah apa sederhana? Sederhana. Saking sederhananya. Pernah suatu saat tanya kepada Aisyah. Wahai Aisyah, ada makanan buat sarapan? Tidak ada wahai Rasul. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Apa kata Rasulullah SAW? Idzan inni shaim. Ya sudah kalau gitu saya puasa aja. Puasa aja. Bu. Ketika Bapak buka tudung saji, nggak ada apa-apa di meja. Apa ucapannya, Bu? Puasa, gue. Mesem kepriwe. Rasulullah SAW nggak ada makanan, ya sudah puasa. Oke. Pernah suatu saat Rasulullah SAW ada makanan. Tapi makanannya itu tok. Itu tok. Apa? Kurma. Apa? Kurma. Di rumah Rasulullah SAW cari makanan adanya cuma kurma. Minumnya apa? Air putih. Maka Rasulullah SAW nggak nyari yang nggak ada. Yang ada dinikmati. Berapa lama Rasulullah SAW dahar kurma dan air putih? Salasa ahillah. 3 bulan. Pagi, sore, malam. Napa? Kurma, banyu bening. Kurma, banyu bening. Siap? Jeneng sepi. Siap? Nggak ngeluh Rasulullah SAW. Adanya itu dinikmati. Hidup sederhana. Kita ini sudah banyak banget makanannya. Sudah saya kasih contoh. Jangan bening, tempe, apa maning? Sambel, kerupuk. Apa maning sih biasanya? Ya. Coba kita sudah banyak banget. Rasulullah sama satu macam tok. Kurma. Minumnya cuma air putih. Kita Masya Allah. Teh bisa, kopi bisa. Apa maning? Susu, jahe. Ya Allah, ya Rabbi.
Hidup sederhana. Hidup sederhana itu salah satu caranya adalah pengeluaran-pengeluaran yang kurang primer dihindari. Yang kurang primer dihindari. Contohnya apa? Apa? Rokok. Rokok itu nggak bermanfaat. Bukan orang primer. Belas orang yang manfaatnya. Ya. Ada sebagian orang, ya, ada sebagian orang. Ditanya sama istrinya, Pak, apa enggak beli yang lauk yang protein hewani? Masa proteinnya apa? Nabati terus. Tahu, tempe. Ini bukan protein, tapi protein apa? Nabati. Mbok sekali-kali protein hewani. Apa? Ya ayam, apa daging, apa iwak, yo protein. Orang duit. Orang anak duit. Baru gue tuku rokok. Lo mau ciron anak duit. Satu ini berapa? Satu apa namanya? Bungkus berapa? Berapa? 20. 20.000 buat beli ayam bisa nggak? Bisa. Walaupun dapat ya orang seekor lah. Berapa potong? Nggak tuku rokok bisa, nggak tuku daging orang bisa kepriwe sih. Ya. Jadi intinya nikmat dunia ada berapa? 3. Yang pertama, aman tinggal di rumah. Yang kedua, sehat tubuhnya. Yang ketiga, bisa makan hari itu. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya bisa kita nikmati. Silakan, masih ada sisa waktu. Kalau ada yang mau bertanya, bisa disampaikan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Kenapa nggak disebutkan sehat rohaninya? Karena kita lagi ngomongin nikmat duniawi. Bukan lagi ngomongin nikmat ukhrawi. Bukan lagi ngomongin nikmat agama atau nikmat keimanan. Jadi kita lagi bahas tentang, makanya judulnya apa? Nikmat dunia. Jadi Nabi lagi membahas tentang kenikmatan dunia. Ya kenikmatan dunia ini kalau dibandingkan kenikmatan iman, ya orang apa-apa nih. Jadi temanya sedang bahas apa? Nikmat duniawi. Kenapa kok Rasul SAW bahas nikmat duniawi? Karena kebanyakan orang mikir dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Dunia. Seakan-akan nggak punya ini, nggak punya itu, kurang ini, kurang itu. Semua yang disebutkan dunia. Pernah jenengan ngelihat ada orang ngeluh, kenapa sih kok jeneng sedih temen, telat subuhan? Ada? Ada nggak? Bu, kenapa sih sedih temen? Ya Allah, aku ki angel banget buang riak. Riak apa? Pamer. Aku ki angel banget buang medit. Ada orang yang ngeluhkan seperti itu. Rata-rata kalau ketemu orang lagi kelihatan pusing, rata-rata yang dikeluhkan apa? Urusan dunia. Kenapa sih dia yang mumet teman? Iya, berasnya kur garis seminggu.
Kenapa sih jeneng sedih temen? Urung tuku klambi anyar. Rata-rata yang dikeluhkan dunia. Maka oleh Nabi SAW kasih tahu nih, dunia gue intinya kurang telu. Dunia itu intinya cuma 3. Kalau engkau sudah dapat 3-tiganya, berarti kamu sudah dapat dunia seisinya. Itu inti yang ingin disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada yang lain? Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hadisnya kita disuruh kaya, tapi berpola hidup sederhana? Apakah ada hadisnya? Kalau hadis yang redaksi seperti itu, jadilah orang kaya yang sederhana. Saya tidak tahu. Saya belum tahu ada hadis yang berbunyi seperti itu. Tapi, apakah boleh dan apakah kita dianjurkan untuk jadi orang kaya? Kok sepi? Iya, dengan 2 syarat. Kenapa? 2 syarat. Yang pertama, sumbernya halal. Yang kedua, penggunaannya benar. Apa yang pertama? Sumbernya halal. Yang kedua, penggunaannya benar. Nabi Sulaiman kaya? Kaya. Abdurrahman bin Auf kaya? Kaya. Utsman bin Affan kaya? Kaya. Berarti orang Islam boleh kaya. Syaratnya 1, sumbernya halal. Yang kedua, penggunaannya benar. Kalau itu dipenuhi, bagus. Karena apa? Karena banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kalau nggak punya harta. Contoh, haji. Contoh, umroh. Contoh, delamaning gitu. Kurban. Apalagi? Zakat. Masih banyak ibadah-ibadah yang memang butuh apa? Harta. Maka kalau kita jadi orang kaya dan penggunaannya benar untuk ibadah, ya, untuk beramal, untuk membantu orang lain, maka itu adalah kaya yang terpuji. Berarti kaya yang tercela yang seperti apa? Sumbernya haram. Menggunakannya tidak benar. Dua-duanya atau salah satunya? Dua-duanya atau salah satunya? Salah satunya nggak boleh, apalagi dua-duanya. Salah satunya ini contoh. Sumbernya halal. Tapi penggunaannya nggak benar. Itu 1. Sumbernya haram. Penggunaannya benar. Nggak boleh. Apa maning? Sumbernya haram. Penggunaannya nggak benar. Kue duit setan dipangan belis. Maka orang Islam itu, kata Rasul SAW, min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Orang Islam itu setiap dia nyari duit, dia membayangkan di hari kiamat nanti,
akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dari mana sumbernya dan digunakan untuk apa. Makanya dia pikirkan betul sumbernya kudu apa? Halal, penggunaannya harus benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.